Mirsa Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyebutkan PTM 100% di sekolah sangat berisiko di tengah ancaman Omikron. Kita segera bergabung bersama Komisioner KPAI Ibu Retno Listiarti. Selamat siang Bu Retno, salam sehat selalu Bu. Selamat siang, salam sehat. Apa suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas Bu. Bu Retno, ini kita berbicara mengenai PTM 100% Bu. Kita lihat belasan sekolah mulai SD sampai dengan SMA ditutup sementara karena kasus COVID-19. Nah, bagaimana evaluasi PTM 100% menurut KPAI Bu di tengah ancaman varian Omikron? Ya, kami sebenarnya sudah masuk nih ke beberapa sekolah ya di DKI, yaitu dari SD bahkan sampai SMP dan SMA ya, kita sudah masuk. Dan untuk yang PTM 100% ini, dan memang dari awal kami sudah menyatakan gitu, kalau dibuka tanggal 3 Januari itu sebenarnya masih beresiko, karena kan habis libur Natal dan Tahun Baru. Artinya harusnya menunggu setidaknya 14 hari, dan kan betul, begitu tanggal 3 Januari dibuka, 4 Januari kan pengumuman pemerintah pusat, DKI naik level ya, dari PPKM level 1 menjadi 2. Memang betul kata Pak Wagub tadi, kalau pakai SKB masih bisa nih DKI buka gitu, dengan kondisi yang seperti sekarang, tapi kan beresiko gitu. Makanya kami mendorong untuk dievaluasi. Yang kedua adalah kami melihat SD ini susah banget jaga jarak, SD negeri, karena muridnya banyak, ruangannya juga kecil, dan itu sangat sulit jaga jarak. Jadi antara satu anak dengan anak yang lain paling 50 cm saja gitu ya, jaraknya gitu. Dan mereka ini kan anak-anak yang belum divaksinasi lengkap, kan mereka baru 1 dosis gitu. Jadi ini juga masih beresiko. Selain itu Omikron, ya kasus Omikron di DKI ini kan sudah yang paling tinggi di Indonesia tuh DKI Jakarta gitu ya. Nah, atas dasar itu memang kami meminta DKI untuk tidak menyelenggarakan 100%. Jadi kami dorong 50% agar bisa terjadi jaga jarak tadi. Baik Bu, kalau kita lihat ini kan memang 100% di DKI sudah melakukan PTM, dan ini kita lihat bahwa mulai dari SD, PAUD itu ikut semuanya Bu. Bahkan kalau PAUD kita lihat bahwa siswanya berusia di bawah 6 tahun, yang notabene mereka belum dapatkan vaksinasi COVID-19. Nah, menurut Bu Retno, apakah perlu sih Bu untuk anak-anak PAUD ini kemudian PTM 100%, seberapa besar tingkat urgensinya bagi anak-anak di bawah 6 tahun ini untuk kemudian menggelar pembelajaran tatap muka? Iya, ini kan kalau menurut kami memang agak aneh ya kebijakannya. Ini kan kampus gitu malah belum dibuka, tapi anak TK malah udah masuk gitu. Padahal kampus itu mahasiswa yang usia 18 ke atas dan sudah vaksin gitu. Ini yang memang agak membingungkan gitu. Kemudian yang kedua adalah orang tua tuh mendesak untuk masuk. Itu alasan daerah ya, kenapa kemudian membuka. Nah, tapi ini kan perlu dipertimbangkan gitu. Kalau anak-anak TK yang 6 tahun mungkin udah nih, beberapa anak TK 6 tahun itu saya lihat juga ikut divaksinasi. Misalnya di SD Islam Al-Azhar tuh anak TK-nya yang usia 6 tahun itu mulai divaksinasi, tapi kan yang lain belum. Jadi kalau belum divaksin sebaiknya sih tidak sekolah dulu tatap muka gitu. Kalaupun sekolah tatap muka harusnya yang terbatas, tidak 100%. Nah, ini yang kemudian kita khawatirkan betul gitu, karena walaupun Omikron gejalanya itu ringan, tapi kan daya tularnya 70 kali lipat dibanding Delta. Nah, artinya kalau yang tertular begitu banyak, ini kan rumah sakit bisa kolaps juga, dan ini anak-anak gitu. Jadi kami memang mendorong untuk tidak, dan sejumlah daerah yang tidak memasukkan SD ya, misalnya SD sama TK-nya belum masuk, kami apresiasi, misalnya Kota Solo gitu. Nah, mereka hati-hati dan menunggu sampai vaksinasi anak usia 6-11 tahun itu lengkap 2 dosis. Nah, menunggunya kan tidak lama gitu, karena kan jarak antara dosis 1 dengan 2 kan sebulan. Nah, ini makanya kami bilang kenapa nggak bisa menunggu itu sambil menunggu perkembangan kasus setelah libur Natal dan Tahun Baru gitu. Makanya tidak heran kalau kemudian banyak sekolah, tadi 13 ya guru dan muridnya terkonfirmasi COVID-19 ya. Kami ya nggak heran gitu, karena memang potensi itu bisa terjadi. Baik, terakhir nih Bu Retno, apa kira-kira rekomendasi untuk Kemendikbudristek mengingat alasan PTM 100% itu digelar untuk mengatasi learning loss?
Ya sebenarnya kalau KPAI ya kami ini pakai konvensi hak anak, dan di dalam konvensi hak anak itu sangat jelas kok kalau lagi masa pandemi seperti ini hak hidup anak adalah nomor satu, hak sehat nomor dua, baru hak pendidikan. Jadi pertimbangannya tetap hak sehat dan hidup anak gitu. Jadi ketika kemudian learning loss sekalipun nanti kalau pandemi ini berlalu semua bisa dikejar kalau anaknya masih hidup dan masih sehat. Kami sih dorongnya begitu. Jadi sekali lagi TK dan SD yang belum divaksinasi 2 dosis sebaiknya tidak masuk dahulu. Itu saran kami kepada pemerintah. Baik, terima kasih Bu Retno Listiarti, Komisioner KPAI atas penjelasannya bersama seputar Anyus Siang RCTI. Sehat selalu Bu, dan selamat melanjutkan aktivitas Terima kembali. kasih.